Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas bilangan kompleks part yang ke-23. Masih tentang lanjutan pembuktian sifat-sifat modulus bilangan kompleks. Simak terus video ini sampai akhir. Berikutnya kita akan buktikan sifat kelima, yaitu mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Di sini kita pakai permisalan yang sama seperti tadi, yaitu Z1 sama dengan X1 plus Y1I, dan Z2 sama dengan X2 plus Y2I. Kita akan buktikan. Jadi kita hitung Z1 per Z2 dulu ya. Nanti kita baru cari modulusnya. Berarti sama dengan Z1 itu X1 plus Y1I. Per Z2 itu X2 plus Y2I. Nah, kalau pembagian bilangan kompleks atau bentuk pecahan seperti ini, masih ingat ya, kita harus kalikan dengan sekawan atau konjugat dari penyebut. Penyebutnya kan X2 plus Y2I, berarti kita kalikan dengan X2 min Y2I. Atas bawah ya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan konjugatnya penyebut. X2 min Y2I. Ini kan, berarti sama dengan yang atas kita kali pelangi, berarti X1, X2, lalu min X1, Y2I, plus X2, Y1I, plus kena min ya, Y1, Y2, I kuadrat. Per, nah yang bawah ini kita pakai rumus A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti X2 kuadrat, min B kuadrat berarti Y2I dikuadratkan berarti Y2 kuadrat I kuadrat. I kuadrat itu min 1 ya, jadi kita masukkan sama dengan X1 X2. Yang atas ini kan, ini min 1, kena min jadi plus. Plus Y1 Y2 kita pindah ke kiri. Plus Y1 Y2. Nah lalu di sini, dua suku yang mengandung bagian imajiner ini, kita sekalian keluarkan I dari kurung. Terus ditukar posisi aja ya. Jadi seperti ini. Plus dulu, X2, Y1 dulu, baru dikurangi X1, Y2, kurung tutup, kali I. Ini kan nggak apa-apa ya. Per, yang bawah itu I kuadratnya min 1, min kena min jadi plus, berarti X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Ini kan ya. Nah, lalu bagian real dan bagian imajiner kita sama-sama bagi dengan ini. Berarti yang bagian real akan menjadi sama dengan X1 X2 plus Y1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Ini bagian realnya. Plus bagian imajinernya X2 Y1 min X1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat I. Ini adalah Z1 per Z2. Sekarang kita cari modulusnya. Jadi mutlak Z1 per Z2. Berarti sama dengan akar bagian realnya, berarti ini kurung X1 X2 plus Y1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikuadratkan plus bagian imajinernya kurung lagi X2 Y1 min X1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat kurung dikuadratkan. Ini kita panjangkan akarnya, berarti sama dengan ini akar yang panjang. Kita jabarkan. Yang atas ini X1 X2 plus Y1 Y2 dikuadratkan. Berarti X1 kuadrat X2 kuadrat plus 2X1 X2 Y1 Y2 plus Y1 Y2 dikuadratkan Y1 kuadrat Y2 kuadrat. Per yang bawah ini nggak usah dijabarkan, kita biarkan aja jadi kurung aja ya. X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikuadratkan. Sekarang yang kanan plus
Ini X2 Y1 dikuadratkan, berarti X2 kuadrat Y1 kuadrat min 2AB, berarti 2 X2 Y1, X1 Y2 kita susun jadi X1 X2 Y1 Y2 seperti ini, lalu plus X1 Y2 dikuadratkan berarti X1 kuadrat Y2 kuadrat, ini kan ya. Per bawahnya sama seperti tadi, nggak usah dijabarkan, biarkan aja kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikuadratkan. Ini kita panjangkan akarnya. Nah, kalau kalian lihat di sini penyebutnya sudah sama antara pecahan yang kiri dan pecahan yang kanan, sama-sama X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikuadratkan. Jadi yang atas ini boleh kita jumlahkan. Nah, di sini ada yang bisa dicoret, yaitu ini plus 2X1 X2 Y1 Y2, ini min 2X1 X2 Y1 Y2. Jadi ini dan ini bisa dicoret. Dan pecahannya sudah nggak perlu samakan penyebut, penyebutnya sudah sama, ya kan? Jadi di sini kita lanjut ke atas ya. Jadi mutlak Z1 per Z2 berarti sama dengan akar X1 kuadrat X2 kuadrat. Nah, harusnya kan plus Y1 kuadrat Y2 kuadrat. Ini kita tukar posisi. Jadi yang ini dulu ditulis plus X2 kuadrat Y1 kuadrat plus yang ini dulu X1 kuadrat Y2 kuadrat, baru plus ini plus Y1 kuadrat Y2 kuadrat. Kan nggak apa-apa, komutatif penjumlahan itu, boleh dibolak-balik posisinya. Per yang bawah biarkan aja, penyebutnya sudah sama, yaitu X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikuadratkan. Berarti sama dengan akar. Nah, sama seperti di sifat sebelumnya. Jadi di sini tujuan saya seperti ini, dua suku yang pertama ini kan sama-sama mengandung X2 kuadrat. Jadi bisa keluar dari kurung. X2 kuadrat dalam kurung berarti X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Kurung tutup. Plus dua suku berikutnya ini yang sama adalah Y2 kuadrat, ya kan? Y2 kuadrat bisa keluar dari kurung. Dalam kurung berarti X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Kurung tutup. Kita panjangkan. Per kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikuadratkan. Berarti sama dengan akar. Nah, yang dalam kurung ini bisa keluar lagi. Yang X1 kuadrat plus Y1 kuadrat ini kan sama ini. Jadi kurung X1 kuadrat plus Y1 kuadrat kurung lagi X2 kuadrat plus Y2 kuadrat per kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kan sama ini, bisa dicoret. Tapi ini ada kuadratnya ya, jadi anggapannya ini coret sama kuadratnya. Nah, menjadi seperti ini. Nah, lalu ini kan pembagian. Di dalam akar juga berlaku rumus, yaitu akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Jadi kalau misalkan akar ini per ini, ya bisa kita pecah menjadi dua bentuk akar. Yaitu, berarti ini sama dengan yang atas berarti akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat per yang bawah berarti akar X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Nah, akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu kan modulusnya Z1, mutlak Z1, ya kan? Akar X2 kuadrat plus Y2 kuadrat itu modulusnya Z2, ya kan? Jadi kalau misalkan saya lanjutkan lagi ke sini, mutlak Z1 per Z2, ruas kirinya kan seperti ini ya. Berarti sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Kita buktikan sifat yang ke-5. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.